A few moments later. Seperti ini. Dan itu membuatnya terpesona. Aiden, di sisi lain, marah, terlalu banyak yang sudah salah. Underlord terpana melihat Talos berdiri di sana, yang dengan cepat menuntut untuk tahu siapa yang memanggilnya. Hackle dengan bangga maju, mengklaim bahwa dia adalah Tuan Talos dan memerintahkannya untuk membunuh pendeta yang tersisa. Namun, sebelum Hackle selesai berbicara, darah menyembur dari tubuhnya. Talos mengharapkan jiwa pemanggilnya menjadi lezat, sesuatu yang kaya dan memuaskan. Tetapi yang ini mengecewakannya, dia tidak mengharapkan kekecewaan seperti itu. Sudah berabad-abad sejak dia terakhir mengonsumsi jiwa manusia. Sementara itu, jagoan kita berpikir bagaimana Talos ini adalah monster yang bertanggung jawab atas kehancuran dunia. Di kehidupan masa lalu sang tokoh utama menilai dari perilaku dan kekuatan Talos. Dia pasti berpangkat tinggi, bahkan seorang ahli pedang yang terampil. Akan kesulitan melawan orang seperti dia di masa lalu. Jagoan kita mungkin bisa mengalahkannya dengan satu serangan, tetapi sekarang berbeda. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan melihat ke belakang. Semua pendeta di sekitarnya tidak sadarkan diri. Itu perbuatan Talos, dia menggunakan mantra khusus yang disebut kabut ilusi. Yang merupakan teknik yang menjebak siapapun yang menghirupnya ke dalam mimpi buruk terburuk mereka. Perlahan menguras hidup mereka, tapi berkat perlindungan dari Underlord. Argai tidak terpengaruh. Penasaran, dia bertanya kepada Underlord apa yang dia ketahui tentang Talos. Ternyata dia adalah Mephisto, Talos penipu dan licik. Dikenal karena mencoba menipu bahkan Underlord, tetapi pada akhirnya menjadi bumerang. Karena jiwanya ditangkap dan dijadikan budak, Argai malah merasa ini lucu. Gagasan bahwa Talos pernah berani membodohi Underlord membuatnya tertawa. Dia menyebut orang itu gila, tetapi Underlord tidak ikut tertawa. Sebaliknya dia memberikan peringatan suram. Tiba-tiba jagoan kita menyadari, Mephisto sudah berdiri tepat di depannya. Dia bahkan tidak menyadari kapan dia bergerak. Kabut itu belum menyentuhnya. Mephisto mulai bertanya-tanya dengan keras. Seperti apa rasa jiwa jagoan kita? Hanya berada sedekat ini saja sudah menakutkan. Underlord menyuruhnya untuk tidak takut. Belum juga, Mephisto bahkan belum mencapai wujud finalnya. Karena pemanggilannya tidak sempurna, Tano hanya menggunakan separuh kekuatan aslinya. Mendengar itu, Aiden merasa sedikit lebih baik. Mephisto memutuskan Aiden akan jadi yang pertama mati, tapi alih-alih takut. Aiden malah memprovokasinya. Dia sudah muak dengan pidato dramatisnya dan bahkan menyebut namanya. Yang mengejutkan Tano, Aiden menjelaskan bahwa semua orang di dunia ini tahu siapa Mephisto sekarang, gara-gara Underlord dulu menyeretnya kemana-mana. Seperti hewan peliharaan, lalu dengan seringai, dia menawarkan bantuan untuk menjebak Underlord bersama. Talos tidak suka itu. Dengan marah, dia mengayunkan lengan untuk menyerang, tapi Aiden melompat ke udara. Menghindarinya, Talos berteriak bahwa dia akan membuat Aiden merasakan pedihnya jiwanya dicabik-cabik, sesuatu yang pernah dia alami sendiri. Aiden tidak mengerti. Dia curiga Underlord menyembunyikan sesuatu darinya. Underlord ragu-ragu, tapi kemudian mengakui bahwa dulu sekali dia menggunakan Talos dalam eksperimen. Didorong rasa ingin tahu, Aiden sejenak lupa siapa Underlord sebenarnya. Lalu dia sadar, ya ampun, orang itu benar-benar gila. Tapi menurut Underlord, orang kita ini bahkan lebih gila. Akhirnya, perdebatan mereka berhenti. Terlalu banyak orang di sini. Mereka perlu memancing Talos pergi, tapi Talos tidak berniat pergi. Dia menyerbu maju dan mengayunkan lengannya, melepaskan energi tajam. Potongan-potongan yang mengiris bangunan di belakang Aiden. Menyadari, ini masih kurang dari separuh kekuatan Mephisto. Membuatnya terpana. Dia bersiap untuk serangan berikutnya. Tepat pada waktunya, dia menahannya dengan pedangnya. Tapi kekuatan itu masih membuatnya terbang ke dinding. Benturan itu meretakkan permukaannya. Tapi dia tetap sadar, itu saja sudah membuat Mephisto terkesan. Dia sekarang mengerti bahwa anak ini tidak biasa. Aiden sementara itu, memikirkan strategi lebih lanjut, saat perisai Banshee masih beregenerasi. Aiden tahu hanya ada satu pilihan nyata yang tersisa. Dia tidak menyukainya, tetapi dia tidak punya pilihan. Berkat pil kelas tinggi yang diberikan kepadanya sebelumnya oleh Haikal, semua kemampuan Aiden sekarang satu tingkat lebih kuat. Mungkin dia harus berterima kasih pada orang itu nanti. Energi magis mulai berputar di sekitar Beelzebub. Talos merasakan sesuatu yang aneh. Itu aura yang asing. Apa yang tidak dia ketahui? Ternyata kekuatan kerakusan Beelzebub makin menjadi-jadi. Jagoan kita sekarang bisa memanggil jiwa-jiwa yang dulu ditelannya, memunculkannya sebagai hantu. Dengan jurus perbudakan Wraith, dia mengeluarkan satu, membuat Mephisto terkejut. Seekor troll muncul di samping Aiden, menunggu perintahnya. Bahkan penyihir kegelapan pun bakal kesulitan dengan mantra itu. Fakta bahwa bocah ini melakukannya dengan mudah membuatnya gemetar. Aiden menyeringai, suasana jadi serius sekarang. Hanya untuk membuatnya makin kesal, dia menyebutnya eksperimen kecil sang penguasa bawah tanah. Cukup, Talo membentak, siap menyeret Aiden langsung ke neraka terdalam. Sementara itu, Alice sudah berkelana ke area lain, tertarik oleh cahaya api. Dia menemukan tempat itu luar biasa indah. Tiba-tiba, sesosok muncul di hadapannya, sang penguasa api suci. Penguasa utama Trinitas Suci, dia menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia menyebutkan sudah lama sekali sejak terakhir kali bertemu manusia. Tidak berminat untuk obrolan panjang, dia menyuruhnya mengambil kekuatannya dan pergi. Supaya dia bisa tidur lagi. Tapi, Alice takkan begitu saja mengangguk dan pergi. Dia berasumsi dia adalah seorang penguasa dan nadanya mengejutkannya. Bukannya hormat, dia malah curhat. Dia bilang dia sangat menderita karenanya, dan sekarang dia mau kompensasi. Termasuk bunganya, sang penguasa berkedip, tertegun. Bahwa seorang manusia berani menuntut pembayaran dari makhluk ilahi. Namun, alih-alih marah, dia menyeringai. Dia memang selalu tak terduga. Dan kalaupun tidak, keberaniannya mungkin menghibur. Dia bilang dia akan membayarnya, bukan cuma untuk hidup ini, tapi juga untuk yang sebelumnya. Alice berkedip bingung, dan dia dengan lembut menjelaskan, dia berharap segalanya berjalan berbeda kali ini. Dia menyebutnya seorang anak yang takdirnya diubah oleh Aiden, yang telah kehilangan takdirnya sendiri. Merujuk padanya menyelamatkan nyawanya di garis waktu ini. Sekarang dia tampak benar-benar tertarik melihat bagaimana semua ini akan berakhir. Kembali di medan perang, troll itu menyalurkan api dan melemparkan serangan membara ke arah Mephisto. Mephisto berhasil menghindar. Tersentak setiap kali, jelas tidak nyaman dengan sihir api. Tapi itu tidak semengerikan apa yang pernah dia hadapi sebelumnya saat dia teralihkan.
Dari belakang, Aiden bergerak cepat tanpa basa-basi, langsung menebas dengan keras. Dalam satu gerakan brutal, satu sayap dan satu lengan Mephisto terpenggal. Mephisto menjerit kesakitan dan jatuh menghantam tanah di dekatnya. Aiden menyindir bahwa mengabaikannya adalah kesalahan, sementara Mephisto merintih. Mephisto bersumpah tak akan memaafkannya karena telah mengambil anggota tubuhnya. Aiden dengan sinis menyarankan, minta saja pada Underlord penggantinya. Mungkin sekalian sayap malaikat yang kinclong. Tapi itu tak terlalu penting, Mephisto sudah habis. Ternyata belum. Si troll sudah di belakangnya, menyemburkan lahar api. Api melalap Mephisto. Aiden dengan santai memperingatkan Underlord bahwa dia mungkin perlu mencari subjek tes baru. Tapi Raja Iblis itu hanya menyuruhnya berhenti bercanda. Karena Mephisto tidak semudah itu dibunuh, sementara api mulai mereda. Aiden menatap tak percaya. Mephisto masih berdiri. Tidak hanya itu, dia sudah mulai sembuh. Bahkan untuk seorang Talos berpangkat tinggi, ini mengejutkan. Tapi Mephisto bukan Talos biasa. Yang membuatnya begitu kuat bukanlah kekuatan mentah, melainkan daya tahannya. Api, justru hal yang tampaknya dia takuti, bahkan tak membakarnya lagi. Aiden tak mengerti kontradiksi ini, tapi kenyataannya. Ketakutan Mephisto pada api berasal dari trauma. Raja Iblis pernah menjebaknya dalam api neraka, memaksanya menahan panasnya yang membakar hingga dia membangun resistensi. Tapi kerusakan yang ditinggalkannya tetap ada. Mephisto kini selesai beregenerasi. Setelah selamat dari kobaran api, dia menyadari trik Aiden gagal, dan menyeringai. Akhirnya dia mengerti jurang pemisah di antara mereka. Underlord di sisi lain, bertanya-tanya apakah Aiden masih punya sesuatu yang tersembunyi. Aiden tahu peluangnya tak besar. Dia mungkin tak bisa menang, tapi kabur bukanlah pilihan. Dia tetap menyerbu Mephisto. Mephisto menyambut serangannya secara langsung dan bentrokan mereka memicu ledakan dahsyat. Saat debu mengendap, Mephisto mendekati Aiden yang hampir tak sadarkan diri. Dan menatapnya dengan sedikit terkejut, hanya ini yang kau punya. Tentu saja, Aiden memang lebih kuat dari kebanyakan, tapi dia masih belum mencapai level kekuatan sejati. Sama seperti sebelumnya, fokus Aiden menghilang. Dia lelah, segalanya terasa berat. Dan kantuk memanggil. Dia tak ingin ini berakhir seperti ini. Dia masih punya orang untuk dilindungi. Masih ada urusan yang belum selesai dengan mereka yang mengkhianatinya. Dia seharusnya melampaui kekuatan kehidupan masa lalunya, bukan mati di sini. Mephisto mengangkat tangannya untuk serangan terakhir. Aiden terbaring diam, dengan tenang menerima bahwa ini mungkin benar-benar akhir. Dia hanya berharap. Hal terakhir yang dia lihat bukanlah wajah seorang iblis penguasa. Namun, Underlord muak dengan tingkah dramatisnya. Dia menegur Aiden karena sombong dan bodoh, lalu menawarkannya sesuatu yang tak terduga, akses ke kekuatan sejatinya. Dengan itu, sesuatu yang jauh di dalam diri Aiden terbangun. Gelombang besar energi magis meledak darinya. Dan Mephisto membeku di tempat. Dia tahu energi ini, tak salah lagi, ini Underlord. Underlord dalam tubuh Aiden perlahan bangkit berdiri. Matanya kini terbuka, bersinar dengan kekuatan. Mephisto mulai gemetar. Aura itu aura yang dia harap akan pernah dia hadapi lagi. Jagoan kita memerintahkannya untuk berlutut. Mephisto, nyaris tak bisa mengendalikan diri, patuh tanpa ragu. Suaranya bergetar saat dia mengakui dia tak tahu sebelumnya, dengan kepala tertunduk. Dia menganggapnya sebagai kehormatan untuk bertemu Underlord secara langsung. Otoritas di sekitar Aiden terasa seperti sesuatu yang sangat familiar bagi Underlord. Itu adalah energi alami seorang Underlord yang terpilih untuk memerintah dan dipatuhi oleh semua Talos. Tanpa pertanyaan, kekuatan semacam itu absolut. Itulah yang membuat Raja Iblis tetap terkendali. Dan sekarang, itulah alasan utama Mephisto berlutut di depan Aiden. Dia tak menyangka kekuatan ini akan begitu luar biasa. Underlord menyaksikan kejadian ini, merasa puas. Akhirnya, dia mengakui kebenaran. Dia mengingatkan semua orang, hampir dengan bangga, bahwa dunia pernah gemetar kagum padanya. Akan tetapi, kebanggaan dalam suaranya cepat memudar. Saat dia menyadari kekuatan lamanya tak lagi ada, Aiden berpikir untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengundang Underlord ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, dia memutuskan untuk tidak mencari gara-gara. Dia mengalah dan malah memuji Underlord. Pujian tak terduga itu mengangkat semangat Underlord lagi. Sementara itu, mata Mephisto melirik ke arah Aiden, dipenuhi dengan kegelisahan. Entah bagaimana, dia benar-benar melupakan monster ini. Siapa yang bertanya pada jagoan kita apakah dia benar-benar Underlord? Namun, sekarang ketegangan kembali ke ekspresi Aiden. Dan dia langsung meyakinkannya bahwa ya, memang benar. Dan sekarang dia akan menggunakannya untuk mendinginkan kepalanya. Mephisto sadar dengan ngeri bahwa dia benar-benar dalam masalah. Kira-kira saat ini Alice menyelesaikan upacara inisiasinya. Saat dia berjalan keluar dari aula upacara, sebuah suara familiar menarik perhatiannya. Dengan mantap dia bergegas maju, berharap bisa melihat Aiden. Tapi kemudian dia membeku. Di sana dia, Aiden berdiri dengan tenang sementara Mephisto terbaring di tanah. Gemetar dan kelelahan, Alice berkedip, mencoba memahami apa yang terjadi. Dia bertanya pada Aiden, tapi dia tidak benar-benar menjelaskan, malah bertanya bagaimana kebangkitannya. Penasaran, dia menanyai pertemuannya dengan Tuhan. Alice memiringkan kepalanya, bingung. Dewa itu tidak menawarkan apapun padanya, hanya bersinar redup, lalu dia kembali dengan tangan kosong. Pikirannya kembali ke Mephisto, ada sesuatu yang terasa salah, berpikir dia pasti sakit. Aiden mengangkat bahu dan berkata itu hanya hewan peliharaan temannya, dia bingung sejenak. Tetapi dia menambahkan bahwa mereka hanya bermain terlalu keras. Itu masuk akal baginya. Underlord menyaksikan dengan tak percaya bahwa dia menyebut makhluk itu hewan peliharaan lagi. Kenangan Aiden menyiksa Mephisto berkelebat kembali, tetapi dia berpikir, mungkin yang terbaik Alice tidak mengetahui kebenaran dengan khawatir. Alice dengan lembut meletakkan telapak tangannya di kepala Mephisto dengan kekuatan suci. Sentuhan sederhana itu membakar tubuhnya dalam api suci. Dan dia berteriak kesakitan, dia memohon ampun, memohon agar cobaan itu dihentikan. Aiden segera mengenali energi itu, kekuatan suci, ini berarti Alice benar-benar telah bangkit. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya, Underlord menarik perhatiannya kembali ke masa sekarang. Menyadari apa yang harus dilakukan, Aiden mengangkat Beelzebul dan menyuruh Alice menutup matanya. Dia melakukannya, lalu tanpa ragu dia menusukkan pedang itu ke depan. Memerintahkannya untuk menyerap Mephisto, Mephisto panik bahwa bahkan Beelzebul ada di sini. Tapi dia tidak punya waktu untuk memprosesnya dan tubuhnya lenyap ke dalam pedang. Aiden menghela napas lega karena akhirnya selesai, tapi saat dia mengatakannya,
Dia pingsan, Alice bergegas menghampirinya dengan khawatir. Beberapa hari berlalu. Gereja api suci memulai pembersihan besar-besaran. Memburu para bidah dengan skala yang sangat besar. Para pendeta yang terperangkap dalam mimpi panjang diberitahu bahwa Aiden membantu Alice mengalahkan penyihir jahat. Mereka merayakannya, memuji dirinya setinggi langit. Aiden hanya bisa menonton, merasa betapa lemahnya dirinya saat ini. Mereka yang mengkhianatinya dulu bisa menghancurkan Mephisto tanpa berkedip. Dirinya bahkan belum mendekati level itu. Ia harus menjadi lebih kuat. Namun, lamunannya terganggu. Imam besar Cardell muncul di hadapannya. Pria itu sudah pulih berkat kekuatan Alice. Ia mendekat, berterima kasih karena Aiden mengungkap para bidah, sehingga gereja bisa bertindak cepat. Aiden mengangguk, senang bisa membantu. Lagi pula, ia memang ahli merasakan mana kegelapan. Underlord mendengus mendengar kerendahan hatinya, berbisik bahwa Aiden seharusnya membiarkannya mati saja. Meski begitu, Cardell membungkuk, secara resmi berterima kasih pada Aiden atas nama seluruh gereja. Jika bukan karena dirinya, katanya, Sang Saint tidak akan pernah kembali. Dan gereja itu sendiri mungkin sudah runtuh. Aiden terkejut dengan pujian itu. Namun, dengan cepat ia kembali tenang. Ia hanya tersenyum, mengatakan bahwa ia hanya membalas budi. Cardell tertegun mendengar kata, budi. Aiden teringat seorang asing yang baik hati dari kehidupan masa lalunya. Seorang pria yang pernah berkata bahwa alasan tidak diperlukan untuk membantu seseorang. Kenangan itu melekat padanya. Cardell tampak senang mengetahui ada seseorang di gereja yang hidup dengan keyakinan sekuat itu, dan itu memberinya harapan. Orang ini diam-diam merasa senang bahwa Cardell membantunya di saat ia membutuhkan, dan sekarang hutang itu telah dibayar. Bahkan dengan bunga, mereka impas. Namun, Cardell masih punya satu hal lagi untuk dikatakan. Ia tahu mengapa Aiden datang ke sini, tetapi Alice dia berbeda. Dia adalah masa depan gereja. Dia pantas berada di sini, menerima ajaran yang telah lama ia lewatkan. Masih mempertimbangkan pembunuhan 10 tahun lalu dan kejadian baru-baru ini, Cardell mengakui bahwa gereja mereka gagal melindungi citra dan tanggung jawabnya. Menjaga Alice di sini saja tidak cukup lagi. Jadi, mereka telah membuat keputusan. Sebuah gereja baru akan didirikan di wilayah Rem. Dengan begitu, Alice dapat melanjutkan pelatihannya sambil tetap berada di bawah perlindungan keluarganya. Ini juga merupakan keuntungan bagi keluarga Rem. Memiliki gereja di tanah mereka akan meningkatkan status mereka. Biasanya gereja semacam itu hanya dibangun di kota-kota terkuat. Aiden mendengar semua ini dan berpikir bahwa ini adalah keberuntungan. Semua usahanya melindungi rakyat telah membawa hasil yang baik. Jauh di dalam hutan, seorang ksatria berdiri dengan frustrasi. Dia sudah tahu ksatria merah itu akan membuat kekacauan karena dia terlalu sentimental dan ceroboh. Namun, kegagalan bukanlah pilihan. Dia menoleh ke yang lain dan memberi perintah bahwa semua orang harus tetap waspada. Apapun yang terjadi, mereka harus memastikan. Lord Sylveta menjadi adipati agung berikutnya. Kereta mendekat, ada Roe dan Aiden. Roe menatap lurus ke depan, tampak sangat lelah. Aiden meliriknya dan dengan santai bertanya kenapa. Sepertinya Roe mengalami masa yang lebih sulit darinya ya. Roe menghela napas dan meyakinkan bahwa tidak seperti itu sama sekali. Aiden tak bisa menahan diri. Tapi ingat bahwa dia telah menyuruh si bodoh itu untuk merendah tetapi diam-diam menangkap setiap anggota Chaos. Namun pada akhirnya, Roe malah dikutuk dengan penuaan yang cepat. Pikiran itu membuat Aiden cemberut tak percaya. Itu masih membuatnya kesal bahwa dia harus meminta bantuan Alice saat itu, dengan campuran frustrasi dan tekad. Aiden bergumam bahwa begitu mereka kembali, dia akan melemparkan Roe ke pelatihan. Roe menatapnya dan bertanya di mana dia menyembunyikan semua harta yang diberikan gereja kepadanya. Sebelum mereka pergi, dia ingat ada sejumlah besar barang berharga. Aiden dengan santai mengeluarkan kantong kecil dan berkata, semuanya ada di dalam. Roe berkedip saat dia menatap tas mini itu, dan terkejut mengatakan bahwa itu adalah kantong spasial. Dia dengan cepat menyadari bahwa itu adalah artefak langka yang digunakan sebagai subruang, yang melindungi setiap barang di dalamnya dari kerusakan. Dia tercengang bahwa gereja memberinya sesuatu yang begitu berharga, tapi mungkin juga tidak terlalu aneh. Agama itu adalah salah satu dari 3 teratas di seluruh benua. Aiden memasukkan tangannya ke dalam tas dan menambahkan bahwa ada banyak barang bagus di sana, termasuk sutra ajaib. Tapi kemudian dia menyebutkan sesuatu yang aneh yang dia temukan saat berkemas. Sesuatu yang dia temukan di gereja, yaitu telur besar yang bersinar redup dengan kegelapan. Energi magis. Dia menunjukkannya pada Roe dan bertanya apa pendapatnya. Roe mengerutkan kening pada objek aneh itu, mengakui bahwa itu agak mirip telur burung unta. Tetapi bertanya-tanya bagaimana mungkin dengan mana sebanyak itu pasti bukan dari burung unta. Aiden juga masih tidak bisa memahaminya. Dia bilang telur itu ada di ruangan aneh ini. Bersama sebuah buku kuno, ya jelas dia ambil keduanya. Roe berpikir buku itu mungkin menyimpan petunjuk, tapi Aiden mengangkat bahu dan bilang, ditulis dalam bahasa yang enggak ku mengerti. Saat itulah ekspresi Roe berubah jadi serius. Dia bertanya, Aiden, kau benar menemukannya? Atau mencurinya? Aiden tampak sedikit bersalah. Enggak bisa dibilang mencuri, sih. Aku cuma nemu ruangan berdebu yang udah enggak disentuh selama puluhan tahun. Tempatnya punya aura aneh, dan aku enggak bisa menahan diri. Roe langsung sewot, kau enggak bisa seenaknya mencuri dari gereja. Mereka enggak akan membiarkannya, meski mereka menganggapmu semacam penyelamat. Kita harus mengembalikannya. Aiden memeluk erat telur itu, bercanda. Gimana kalau nanti menetas jadi bebek yang bertelur emas? Mereka berdua menggigil kedinginan di daerah bersalju. Menuju ibu kota Sedas Hamorte, Roe celingukan bingung. Bukankah seharusnya kita pulang? Aiden mengangkat bahu, aku enggak pernah janji begitu. Roe mengingatkannya, kau bilang akan memulai latihan intensif setelah kembali. Aiden cuma menyeringai, mungkin aku lagi haus siksaan. Roe menghela napas lagi, jelas-jelas kelelahan. Kenapa kita jauh-jauh ke sini? Ya. Terlintas di benaknya pertemuan dengan para Sedes. Dan dia curiga itulah alasannya. Aiden membenarkan, itu bagian dari rencana. Tapi tujuan utamaku lebih dalam dari ini. Tepatnya di hutan kematian. Katanya, semut spesial hidup di hutan itu. Dan keberadaan mereka penting untuk membuat ramuan kualitas terbaik. Itu yang kucari. Saat mereka mendekati perkebunan, 2 penjaga maju dan menghalangi wilayah Sedes. Sikap mereka tegas dan nada bicara mereka tajam, Tuan sedang tidak ada di rumah.
Dan orang luar tanpa janji temu tidak diizinkan masuk. Row langsung bereaksi. Emosinya meledak, dia meninggikan suara, memperkenalkan Aiden dengan semua gelar dan statusnya. Dia putra sulung Duke of REMS. Para penjaga tetap tidak bergeming. Aiden, yang makin gondok, ngeliatin situasinya makin panas dan diam-diam mikir. Kok bisa-bisanya jadi begini secepat ini? Underlord nyerocos ke warga sekitar. Aiden itu nggak lebih dari maling yang nyolong dari majikan mereka, dan Ai pula. Dia udah bikin malu anak tuan di jamuan kerajaan. Ingatan itu langsung nyamber Aiden kayak ombak. Wah, bener-bener lupa total. Dengan muka masam, dia ngepalin jarinya di gagang pedang dan diam-diam janji bakal masuk. Pokoknya harus. Roy, yang ngerasain niatnya, langsung nanya-nanya gugup. Mau ngapain sih? Tapi Aiden udah nyabut pedang yang kayaknya punya bobot di tanah ini. Para penjaga langsung ngenalin pedangnya dan kaget bukan main. Mereka nyebut itu bossable, yang jelas-jelas sesuatu yang penting banget. Tapi, meski ada pedang itu, mereka tetap ngeyel kalau tuan mereka nggak ada di rumah dan Aiden harus pergi. Aiden pelan-pelan nyelipin pedangnya lagi, nyadar nggak ada jalan gampang. Dia mutusin buat nyoba jalur lain. Dia nanya soal Tian. Para penjaga langsung nyolot, Tian lagi sibuk. Tanpa janji, Aiden harus pergi sekarang juga. Kalau nggak, kami paksa. Roy hampir meledak, kaget mereka bisa ngomong begitu. Ke orang sekelas Aiden, tapi Aiden nggak ngegubris hinaan itu. Dia malah balik badan dan mundur beberapa langkah. Ngukur jarak dengan tenang. Roy ngeliatin dia bingung, kok diem aja? Terus, Aiden narik napas dalam-dalam, sampai bikin para penjaga tegang. Ngira dia mau ngamuk, tapi, yang keluar bukan serangan, melainkan teriakan menggelegar yang menggema di seluruh area, nyebut nama Tian. Dengan cara yang paling provokatif, hinaan itu langsung nusuk ke udara. Dan di suatu tempat di dalam rumah gedongan itu, seseorang balas dengan sumpah serapah. Aiden nyengir puas, pesannya udah sampai. Nggak lama kemudian, Tian keluar dari rumah, nyamperin mereka dengan muka merah padam. Aiden berdiri dengan tenang, nyambut dia dengan santai. Sementara Tian ngamuk-ngamuk minta penjelasan soal provokasi di depan umum ini. Aiden santai nunjuk ke arah para penjaga. Nyindir kalau mereka nggak nyisain pilihan lain. Para penjaga mulai gagap nyari alasan. Dengan gemetar, akhirnya Aiden bertanya apakah mereka bisa bicara di dalam. Dan Tian setuju. Di dalam kamar tamu, Aiden sejenak mengamati sekelilingnya. Dia memperhatikan perabotan mahal dan dengan santai memuji desainnya. Dalam benaknya, dia lalu bertanya tentang Margrave Setis, dan Tian memberitahunya bahwa ayahnya telah pergi ke menara pembantaian. Ada kabar buruk dari gurun kematian. Desas-desus tentang troll besar yang berkeliaran ke wilayah mereka sendiri. Berita itu membebani Aiden. Pikiran tentang menara pembantaian membangkitkan kenangan lama di kehidupan sebelumnya. Dia terlalu terlibat dalam konflik tanpa akhir. Untuk memahami apa yang benar-benar memicu kekacauan, tapi kali ini, keadaannya berbeda, dia telah melihat tanda-tandanya, tahu apa yang akan datang. Dan mengerti bahwa dia harus tumbuh lebih kuat dengan cepat jika dia berharap untuk menghentikannya sebelum dimulai. Tian memperhatikannya dengan seksama dan bertanya apa alasan sebenarnya Aiden datang ke sini. Aiden mengakui bahwa dia perlu pergi ke hutan kematian, reaksinya langsung. Tian menatapnya dengan tak percaya dan bertanya apakah Aiden benar-benar mengerti bahayanya. Hutan itu bukan tempat biasa, hutan itu dipenuhi racun dan dipenuhi oleh mayat hidup. Makhluk mengerikan dan flora mematikan, namun Aiden tidak gentar. Justru menganggap itulah alasan mengapa dia harus pergi ke sana. Ada tanaman, beracun langka yang hanya tumbuh di tempat itu, dan itulah yang sangat dia butuhkan. Tian bergumam bahwa Aiden memang selalu ceroboh, tetapi rencana ini sudah kelewatan. Sayangnya, dia menambahkan, waktu Aiden sangat tidak tepat. Tidak seorang pun diizinkan masuk ke hutan kematian. Saat ini, Aiden akhirnya mengetahui sesuatu yang gila tentang hutan kematian. Ini bukan hanya hutan yang menyeramkan, hutan ini penuh dengan monster brutal dan tumbuhan mematikan. Dan bahkan dengan semua bahaya itu, orang-orang benar-benar tinggal di sana. Ternyata sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang melarikan diri dari hukum atau terlalu miskin untuk membayar pajak. Jadi mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi di tempat ini. Mereka telah mendirikan sebuah desa kecil. Bertahan hidup dengan menebang pohon, menanam tanaman, dan hanya berusaha untuk melewati setiap hari sementara Aiden sedang mencerna semua ini. Tian, yang tampaknya tahu betul daerah itu, mulai berbicara tentang bagaimana keadaannya menjadi lebih buruk. Akhir-akhir ini, bandit muncul di hutan, dan sejak saat itu, orang-orang di Margraviat mulai menghilang. Loh, gak perlu jadi Einstein buat nyambungin titik-titiknya, kan? Tion nambahin, katanya ada rencana kirim pasukan ksatria buat beresin bandit-bandit itu. Masuk akal, sih, gak ada yang mau preman berkeliaran. Walaupun ini cuma desa kecil nyempil di hutan terkutuk. Tion gak bisa cuek, mereka tetap rakyatnya, dan dia mikir. Gak bisa diam aja liatin mereka diinjek-injek bandit. Jadi, dia bilang ke Aiden, kalau mau masuk hutan, dia punya dua pilihan. Nunggu sampai urusan bandit beres, atau batalin aja niatnya. Tian nyadar tatapan itu dan mulai bertanya-tanya. Mungkin Aiden gak sekejam yang dia kira. Mungkin jauh di lubuk hatinya. Dia peduli juga sama orang lain. Tapi, disinilah jadi menarik. Aiden tiba-tiba mikirin si semut, sambil khawatir. Gimana kalau bandit itu nemuin mereka duluan? Kalau mereka nemuin, pasti mereka coba nangkap dan jual mereka. Gak boleh sampai kejadian. Gak mungkin Aiden biarin mereka ngambil eliksir itu. Tanpa babi bu, dia motong semua pikirannya. Dan tiba-tiba mutusin dia harus nyelamatin penduduk desa. Saat itulah, Kars nyadar perubahan nada bicara Aiden. Kayak cowok itu baru aja keceplosan niat aslinya dengan wajah tenang tapi serius. Aiden balik badan ke Tion dan bilang dia ikut. Dia bakal bantu lawan bandit. Gak lama kemudian, mereka udah pada pemanasan dekat gerbang benteng. Pas para penjaga mulai nyinyir. Salah satu dari mereka narik Tian ke samping. Dan langsung nanyain keputusannya bawa Aiden. Katanya, Aiden pernah bikin malu tuan tanah dan penjaga ini, dan sekarang dia bertingkah kayak kehadiran Aiden itu hinaan besar. Tian gak terima. Dia kelihatan kesel dan ngebalikin pertanyaan itu ke penjaga. Mana yang lebih penting buatmu? Harga diri kesatriamu, atau keselamatan rakyat kita? Terus dia nyindir abis-abisan karena gak ngehormatin orang yang literally rela berkorban nyawa demi mereka. Dia bahkan menambahkan bahwa sikap angkuh semacam ini
hanya menyeret nama bangsawan mereka ke dalam lumpur. Taeyeon menegaskan bahwa dia dan ayahnya sudah melihat nilai Aiden, walaupun yang lain masih menilainya dari penampilan luar. Kemudian, Tian berterima kasih lagi pada Aiden, namun mengingatkannya bahwa misi ini tidak akan mudah. Aiden, santai seperti biasa, menjawab bahwa dia tidak keberatan, justru senang bisa membantu orang lain. Lalu, dia melirik kelompok itu dan dengan santai bertanya apakah tim kecil ini benar-benar cukup untuk menghadapi hutan yang penuh bandit. Ada benarnya juga, jika bandit bergerak bebas di sana. Kemungkinan itu berarti jumlah mereka banyak. Tian setuju dan mengungkapkan bahwa itulah mengapa dia menyewa seorang tentara bayaran untuk menyeimbangkan kekuatan. Tepat pada waktunya, seorang sosok yang tertawa mulai berjalan ke arah mereka. Tian menoleh dan melihatnya, itu Lunia. Aiden terkejut, dia menatapnya dengan bingung, seolah-olah dia mencoba mencari tahu di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Kers menggoda dia sedikit, bertanya-tanya apakah Aiden benar-benar mengingatnya. Aiden mengakui dia tidak ingat, tapi anehnya, dia cukup yakin dari mana dia berasal. Saat itulah Lunia mengungkap gelarnya. Dia adalah pelayan dewa pembantaian. Ya, itu memang ada. Row menatapnya dengan kaget, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi pelayan dewa. Dia menduga, dia pasti seorang pendeta wanita dari sekte terkenal itu. Aiden masih sedikit tidak nyaman. Diam-diam berpikir bahwa mempekerjakan tentara bayaran dari sekte itu jelas merupakan langkah yang berani. Aku membisikkan sesuatu tentang bagaimana para pendeta dari sekte itu seharusnya sangat gila. Tetapi Lunia jujur tampaknya benar-benar manis dan tenang. Aiden mengakui dia juga berpikir begitu pada awalnya. Kemudian dia pada dasarnya memberitahu dengan caranya sendiri bahwa dia akan segera mengetahuinya. Lunia, penuh energi, tiba-tiba berkata dengan gembira bahwa dia pernah mendengar tentang Aiden sebelumnya. Khususnya bahwa dia adalah putra Duke of Reims. Aiden mengonfirmasinya dengan nada ramah, mengatakan senang bertemu dengannya dan sudah lama, sejak dia bekerja dengan seseorang dari sektenya. Lunia bersemangat, dan bertanya apakah dia mengenal salah satu saudaranya. Aiden mencoba menertawakannya, mengatakan itu sudah lama sekali dan mereka semua sangat intens. Kemudian dia berhenti berbicara, dan menambahkan bahwa dia, Lunia, tampak seperti orang baik. Dia mulai bercerita tentang bagaimana pendeta mereka biasanya bepergian sebagai tentara bayaran. Selama ziarah mereka, jadi dia mungkin bertemu mereka lebih dari sekali. Dia secara dramatis menyatakan bahwa ini sudah pasti takdir, dan menyarankan mereka semua pergi menghukum kejahatan bersama, sementara dia, Aiden, memperhatikannya dengan geli. Aiden mulai memikirkan tentang kultus itu lagi, salah satu dari 3 agama suci. Dan anggotanya praktis diciptakan untuk pertempuran, jadi jika Lunia benar-benar salah satu dari mereka, mereka punya keuntungan besar melawan para bandit. Tian memberi isyarat, dan tim berangkat menuju hutan kematian. Begitu di dalam, kelompok berjalan di bawah kanopi pohon yang tebal, melirik sekeliling dengan hati-hati. Menambahkan komentar bahwa hutan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda. Tian memberitahunya bahwa itu hanya karena penduduk desa membersihkan jalan agar lebih aman untuk berjalan sekarang. Tapi kemudian Aiden berhenti, ada sesuatu yang terasa aneh. Ada kehadiran berat yang aneh di udara. Dia bertanya pada Underlord apakah dia merasakan sesuatu. Kers membenarkan bahwa Haki juga merasakannya, sesuatu yang gelap dan mengancam. Seperti energi yang bocor dari dunia bawah itu sendiri. Itu benar-benar membuat Aiden berpikir. Seluruh hutan terasa beracun, terkutuk bahkan. Padahal orang-orang tinggal di sini setiap hari. Dia mulai bertanya-tanya apakah kelinci menyebalkan itu benar-benar mengirimnya ke sini. Sengaja, apakah ini lelucon atau apapun. Bagaimanapun dia memutuskan, dia pasti akan membalasnya lain kali mereka bertemu. Lalu dia menoleh ke Tian dengan sedikit khawatir di suaranya. Dia ingin tahu apakah membawa Lunia akan menjadi masalah. Lagi pula, ayahnya benci tentara bayaran, terutama yang berasal dari kultus aneh. Mungkin secara teknis dia sedang berziarah, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia masih seorang tentara bayaran. Tian menjadi serius dan mengakui bahwa, ya, ayahnya mungkin tidak senang. Tapi saat ini itu tidak penting. Orang-orang menderita dan mereka butuh bantuan. Itu yang utama. Lagi pula, jujur saja, tentara bayaran biasanya lebih baik dalam menangani bandit daripada ksatria. Aiden benar-benar terkejut dan menyadari bahwa Tian cukup cerdas. Mungkin lebih tajam dari ayahnya sendiri. Tian balas berteriak, menyebut Aiden bodoh. Jika dia masih belum mengerti betapa berharganya dia, Aiden mengangkat bahu. Dan bercanda bahwa Tian perlu sedikit lebih rendah hati. Yang justru semakin membuatnya marah. Setelah beberapa saat mereka masuk lebih dalam ke hutan, Tian memimpin jalan, tiba-tiba berhenti. Dia memperingatkan kelompok untuk tetap waspada. Mereka mendekati desa pertama, dan begitu saja, udara menjadi berat. Mereka semua keluar dari pepohonan, hanya untuk menemukan reruntuhan. Desa itu hilang, dibakar habis. Aiden menatap ke depan dengan kaget, hatinya tenggelam. Mereka terlambat, mereka berdiri di depan 5 desa pertanian tebang dan bakar di hutan kematian. Dulu adalah sebuah desa, sekarang hanya abu. Hutan kematian memiliki 5 desa. Tersebar di dalamnya, dan yang pertama mereka datangi sudah menjadi puing-puing hangus. Tak satu pun jiwa yang selamat. Pemandangan itu suram dan mengkhawatirkan. Kelompok itu bergegas ke desa kedua, lalu desa ketiga. Kisahnya sama di mana-mana. Bangunan terbakar, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pada saat mereka tiba di desa keempat, harapan terasa seperti kenangan yang jauh. Tian berdiri di antara reruntuhan. Terlihat terguncang, dia bergumam bahwa ini sudah desa keempat yang mereka periksa. Orang kita memperhatikannya, menyadari bahwa setiap desa yang mereka kunjungi terlihat sama hancurnya, tidak ada satupun yang selamat. Mereka menggali melalui puing-puing lagi. Mencari, ketika Aiden mulai mempertanyakan terjadinya sesuatu yang begitu brutal. Ini adalah desa pertanian, mereka seharusnya memiliki penjaga. Siapapun yang melakukan ini pastilah bukan bandit biasa. Teriakan dari salah satu penjaga memecah kesunyian yang berat. Korban selamat, semua orang segera berlari. Di balik tumpukan puing, mereka menemukan 2 anak menggigil. Ketakutan dan bersembunyi. Penjaga itu menduga mereka mungkin selamat dengan berlindung di bawah reruntuhan. Tian berjalan mendekat dengan senyum lembut, berlutut dan menawarkan tangannya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka adalah cedar, ksatria, dan mereka di sini untuk melindungi mereka. Anak-anak, mata mereka dipenuhi air mata. Bertanya apakah itu benar-benar benar. Gadis itu berpegangan pada Tian sambil menangis.
Dia dengan lembut meminta maaf karena tidak datang lebih cepat. Anak laki-laki itu masih berpegangan pada secercah harapan, berkata jika mereka benar-benar ksatria. Kalau begitu, mereka harus menyelamatkan orang tuanya. Tian menunduk dan berkata pelan padanya. Orang tua mereka mungkin sudah tiada, nak. Tapi anak itu berteriak, tidak. Dia bersikeras, para bandit tidak membunuh mereka. Mereka membawa mereka dan yang lain pergi. Mereka masih hidup. Ekspresi Tian berubah, suaranya menjadi dingin. Dia menuntut, beraninya mereka menculik orang-orang. Tak lama kemudian, sekelompok ksatria memasuki hutan. Wah, kita ini, gumam si tokoh utama. Apa benar kita harus mengejar secuil informasi ini? Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu desa terakhir itu mungkin menyimpan jawabannya. Tiba-tiba, Aiden mendengar gerakan. Dia menoleh ke Tian dan berbisik, seseorang ada di dekat sini. Tian mengutuk pelan. Saatnya seseorang membayar. Dari dalam hutan, sekelompok pria muncul dan mengepung mereka. Tian dengan cepat memerintahkan semua orang untuk tetap di tempat. Aiden dan Lunia saling pandang bingung. Kemudian Tian melangkah maju. Mereka bukan musuh. Dia menoleh ke salah satu pria itu. Lama tak jumpa ya. Pria itu terkejut. Dia menyuruh anak buahnya untuk menurunkan senjata. Dia menyipitkan mata ke arah Tian, hampir tidak mengenalinya. Kemudian bertanya, apa kalian benar-benar datang untuk membantu? Dia memperkenalkan diri sebagai Markus, pemimpin desa pertanian tebang dan bakar kelima. Si tokoh utama menoleh ke Tian dan bertanya pelan, kalian saling kenal? Tian mengangguk. Dulu sekali, sekitar 10 tahun yang lalu, Markus bertugas di Ordo Ksatria kami. Dia pensiun setelah cedera parah. Tian tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, tersenyum tipis. Dia menggoda Markus karena menyapa mantan masternya dengan begitu formal. Markus meminta maaf. Keadaan memaksa, kami terus-menerus diserang. Lalu ia mengakui, Anda sudah banyak berubah, Tuan. Saya hampir tidak mengenali Anda. Tian meletakkan tangannya di bahunya, merasa senang melihat Markus masih hidup. Tapi Markus melihat melewati dia, ekspresinya meredup. Dan bertanya ragu, apa desa-desa lain sudah jatuh? Belum sempat dia menyelesaikan pertanyaannya, Tian dengan tenang mengiyakan. Semua desa lain sudah habis. Dibakar habis. Hampir tidak ada yang selamat. Markus memejamkan mata, sudah tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia menghela nafas dan menyarankan, sebaiknya kita pergi ke desa saya dulu. Ketika mereka tiba, tempat itu kacau balau. Orang-orang berteriak, berlarian, dan merawat yang terluka. Tian melihat tanda-tanda serangan baru-baru ini, Markus menjelaskan mereka juga disergap. Tapi karena banyak dari mereka adalah ksatria, mereka berhasil melawan balik. Masalahnya, salah satu penyerang memiliki kekuatan aneh. Dia bisa menghidupkan kembali orang mati. Saat itulah Tian dan Aiden menyadari kebenarannya. Bahwa orang-orang ini tak lain adalah penyihir kegelapan. Semuanya masuk akal sekarang. Bagaimana desa-desa lain musnah begitu mudah? Kenapa orang-orang dibawa hidup-hidup saat itu? Pikiran Aiden berlomba saat dia menyadari bahwa penduduk desa dikorbankan. Perutnya mual karena marah atas jumlah nyawa yang telah dipersembahkan. Untuk memberi makan kegilaan ini, sebuah teriakan tiba-tiba mengganggunya. Seorang pria berjongkok di samping orang yang terluka, panik. Ramuannya tidak bekerja. Luka itu bersinar dengan cahaya gelap yang aneh. Aiden bergegas mendekat, mengeluarkan botol lain. Dan dengan tenang menjelaskan bahwa ramuan biasa tidak akan membantu. Ini membutuhkan ramuan suci. Pria itu terkejut. Menatap ramuan yang bersinar itu, dia bertanya apakah Aiden benar-benar memberikan sesuatu yang sangat berharga. Aiden meninggikan suaranya agar semua orang mendengar, jika luka bersinar seperti itu. Itu telah disentuh oleh energi iblis. Hanya ramuan suci yang bisa menyembuhkannya. Dia mendesak siapapun dengan luka seperti itu untuk datang kepadanya. Dia mulai membagikan ramuan. Berpikir itu adalah hal yang baik, dia memiliki begitu banyak yang tersimpan di subspasinya. Saat itulah Underlord mencibir saat dia menuduh Aiden lebih peduli tentang uang. Daripada orang, Aiden berputar, membalas bahwa apa yang dia pikirkan tentang anak ini. Jelas dia berharap Tian akan membereskan skor. Untuk semua ini, setiap tetes darah yang tumpah, Underlord tiba-tiba mengaku mengenali Aiden. Tepat saat itu, seorang pria berjalan mendekat dan bertanya apakah ramuan suci itu akan bekerja pada seorang anak juga. Aiden mengangguk dan mulai menjelaskan cara kerjanya, tapi kemudian berhenti di tengah kalimat. Dia menatap anak itu, sekilas pakaiannya membuat anak itu tampak normal. Tapi dari dekat ada sesuatu yang aneh, karena anak ini bukanlah anak kecil, melainkan semut. Sementara itu, dekat desa Markus, sekelompok penyihir kegelapan berjalan susah payah melalui hutan. Salah satu dari mereka mengeluh karena diusir dari kota. Masih marah pada betapa sengitnya penduduk desa melawan balik. Yang lain memperingatkan yang lain untuk tidak menyentuh pria bertangan satu itu, mereka membutuhkannya. Salah satu dari mereka menoleh ke pria yang mereka sebut pesulap. Dia memperhatikan orang itu belum menggunakan kekuatannya sama sekali. Dan bertanya apakah mereka punya semacam perjanjian. Sang penyihir tak repot menjawab langsung, dia menyuruh mereka mengumpulkan semua makanan. Pakaian, uang, dia hanya butuh orang-orang yang dia sebut bandit bodoh. Yang mereka punya hanya otot dan mulut besar, tanpa basa-basi lagi. Dia memerintahkan mereka membawa tahanan ke lokasi yang dia sebutkan sebelumnya, sambil berlalu. Salah satu bandit mengutuknya dalam hati, tapi penyihir kegelapan itu terus melangkah. Dingin dan tenang, dia tahu saat semua ini berakhir, para bandit akan jadi korban berikutnya. Dia akan punya cukup banyak mayat untuk penelitiannya, bagaimanapun juga. Adegan beralih pelan ke ruangan remang-remang, tempat semut yang terluka perlahan membuka matanya. Bingung di mana dia berada, Aiden menyadari pergerakan itu dan tahu semut sudah bangun. Makhluk kecil yang dilanda ketakutan itu langsung panik. Gemetar, dia mengira dirinya dalam bahaya, yakin seseorang akan menyakitinya. Dia tampak yakin Aiden berniat memakannya dan berteriak panik. Mengklaim dirinya tak enak dan beracun. Tapi sikap tenang Aiden perlahan menenangkan semut, meski Aiden terus meyakinkannya. Semut tetap ragu. Underlord tak percaya seseorang dengan wajah kelaparan seperti itu. Tak berniat jahat. Aiden, bagaimanapun, tetap dalam suasana riangnya. Menggoda semut dengan memanggilnya eliksir, sambil bersikeras tak akan memakannya. Semut yang ketakutan terus berargumen bahwa dia beracun dan tak aman untuk dimakan. Aiden lalu dengan santai menyerahkan kantung kecil berisi bubuk dan menyemangati semut untuk mencobanya. Aroma menggoda itu mengejutkan semut dan dia tiba-tiba merasa lapar. Dan setelah ragu, bertanya untuk memastikan. Aiden mengangguk santai, menyebutkan dia toh tak butuh bubuk tulang.
Semut mencobanya dan matanya berbinar kagum. Rasanya membuatnya terpana, dan dia menyatakan itu sangat lezat. Mengamati semua ini, Argai diam-diam mengakui pada dirinya sendiri bahwa semut benar-benar menikmatinya. Sisa-sisa kutukan Lik yang diam-diam mengawasi juga. Tampak puas bahwa nasihatnya telah diikuti. Argai berterima kasih padanya, lalu menoleh ke semut. Untuk bertanya bagaimana dia bisa terluka dan tak sadarkan diri di tempat pertama. Betapa terkejutnya dia menyadari bahwa Anne sendirian di hutan. Pukulan telak, dia langsung bertanya kemana perginya teman-temannya. Aiden teringat perkataan para penyelamat, bahwa Anne ditemukan tak sadarkan diri dan seorang diri. Tak ada siapapun di dekatnya. Anne menatap kosong ke depan. Tak mengerti bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi. Aiden hati-hati bertanya apakah Anne tahu sesuatu tentang kejadian di hutan ini. Kemudian menyiratkan, jika kebenaran diungkapkan, mungkin dia bisa menolong Anne. Dia berdiri di sana dalam diam, terjebak dalam ingatan orang tuanya yang memperingatkan untuk tidak mempercayai manusia. Tiba-tiba, keributan memecah keheningan. Lonceng desa berbunyi nyaring, teriakan menggema di udara, para bandit kembali. Aiden mengumpat pelan, mengenali pola ini. Berbalik ke Anne, dia menjelaskan bahwa diam tak akan membantu saat ini. Dia memintanya untuk tetap bersembunyi. Anne ragu, jantungnya berdebar kencang. Tapi dia tak punya banyak pilihan. Air mata mulai menggenang di matanya. Dia mulai berharap mungkin manusia ini benar-benar berbeda. Mungkin dia benar-benar bisa menyelamatkan hutan. Sementara itu, kekacauan terjadi di desa. Para bandit menyerbu masuk di bawah perintah untuk membunuh dan tak menyisakan seorang pun. Para ksatria mengambil posisi bertahan, siap melindungi penduduk desa. Komandan ksatria memberi perintah tajam untuk membentuk barisan di tengah kekacauan. Sang penyihir kegelapan muncul, penasaran dengan kehadiran para ksatria. Menyadari pasukan musuh semakin kuat, dia menyeringai, tahu lebih banyak kematian menanti. Mengangkat tangannya, dia memanggil mayat-mayat dari dalam tanah. Para ksatria menegang, menyaksikan dengan ngeri mayat-mayat merangkak naik. Mereka belum pernah menghadapi ancaman tak wajar seperti ini sebelumnya. Lalu Lunia maju, senyumnya yang tenang dan menakutkan mengisyaratkan kegilaannya. Para ksatria memperingatkannya tentang bahaya. Bersikeras mereka bisa mengatasi para bandit dan memintanya untuk mengurus mayat hidup. Namun, Tian membungkam mereka. Dia mengingatkan para prajuritnya bahwa tak seorang pun yang lebih cocok untuk tugas ini selain Lunia, seorang pendeta pembantaian suci. Seorang pendekar maut, abdi dewa pembantaian Lunia, melesat ke udara. Dengan gada raksasanya yang menyala penuh kekuatan, ia tertawa liar, lalu menghantamkan diri ke tanah. Menciptakan gelombang kejut energi yang menyebar ke seluruh medan perang. Penyihir kegelapan itu terpana oleh kekuatannya, bertanya monster macam apa dia ini. Dengan hikmat, Lunia memanggil dewanya, memohon untuk melepaskan kehancuran atas namanya. Ia menerobos musuh dengan pukulan tanpa henti, penyihir kegelapan hanya bisa menonton tanpa daya. Saat ia meremukkan bandit dan mayat hidup sekaligus. Dalam keputusasaan, ia melepaskan gelombang energi gelap tebal, berharap mengutuknya dengan kematian. Namun sebelum mencapai Lunia, ia menghilang. Penyihir itu nyaris tak sempat bereaksi. Sedetik ia hilang, sedetik berikutnya ia melayang di atasnya dengan seringai liar yang sama. Pemandangan terakhirnya adalah gada Lunia meluncur ke arah kepalanya, sebelum tanah dilumuri warna merah. Setelah pertempuran brutal itu, para prajurit berkumpul untuk beristirahat. Seorang ksatria melapor pada Tian, bahwa mereka telah mengepung sisa-sisa bandit. Tian bertanya apakah para tawanan telah mengungkapkan sesuatu tentang penduduk desa. Sang ksatria menjelaskan bahwa para bandit itu sendiri tampak tidak yakin. Mereka hanya mencuri barang-barang berharga, dan meninggalkan orang-orang dimanapun penyihir agung itu perintahkan. Meskipun sekarang penyihir kegelapan itu tewas, petunjuk itu hilang. Tian mengutuk dengan frustrasi. Khawatir akan hal terburuk bagi penduduk desa, ia menoleh ke Aiden dan bertanya di mana dia berada selama ini. Aiden, dengan ekspresi serius, berkata masih ada cara. Meskipun waktunya singkat dan mereka harus bertindak cepat. Tepat sebelum ini, Aiden bertanya pada An. Apakah penyihir kegelapan telah menangkap semua jenisnya? An membenarkan dengan sedih bahwa ia juga telah ditangkap, meskipun ia berhasil melarikan diri. Ia telah melihat banyak lainnya di penjara, bukan hanya semut, tapi juga orang-orang. Orang kita mulai menyusun cerita, menduga bahwa para tawanan dikumpulkan. Untuk ritual besar, mungkin bahkan untuk diubah menjadi mayat hidup. Apapun rencananya, ia bersumpah tidak akan membiarkannya berhasil. Amarah membara dalam suara Aiden. Saat ia bertanya bagaimana bisa ada orang yang berani menyentuh ramuannya, Tian yang kesal, menuntut untuk tahu apa yang direncanakan musuh. Adam mengakui dia tidak tahu pasti. Tetapi menyebutkan bahwa seorang buronan telah berbagi lokasi rahasia. Tempat perlindungan yang rencananya akan dia ikuti sendiri. Tian bersikeras agar mereka mengambil alih misi ini. Karena ini semua terjadi di wilayah mereka dan itu adalah tanggung jawabnya. Namun, Aiden berdiri teguh, meletakkan tangan di bahu Tian. Dia menolak membiarkan mereka menghadapi tugas paling berbahaya sendirian. Air mata menggenang di mata Tian. Saat dia mengungkapkan ketidakpercayaannya pada tekad Aiden, dia mengakui telah salah menilainya. Mengamati dari kejauhan, Argai terkejut melihat Tian menangis saat itu. Dia bertanya-tanya apakah hanya Anne yang terus mengatakan kebenaran di dalam hutan lebat. Terletak di dalam kawah gunung berapi yang sudah punah, seorang pria berjalan mendekati penyihir kegelapan dan bertanya. Seberapa jauh perkembangannya, pelayan itu menjawab. Bahwa dia telah menyelesaikan sirkuit utama dan sekarang, hanya perlu melelehkan esensi dari pengorbanan. Dan biarkan meresap lagi, dia lalu bertanya-tanya dengan suara keras. Apakah pasukan dari desa kelima sudah kembali? Prajurit di sampingnya menjawab bahwa mereka belum kembali, meskipun dia memperkirakan mereka akan segera tiba. Senyum licik muncul di wajah penyihir itu saat dia menganggap ini waktu yang tepat. Dengan kembalinya mereka, dia percaya ciptaannya akhirnya akan selesai. Dan begitu permata itu selesai, tuannya akan selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuannya. Prajurit itu setuju dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa inilah alasan mereka melakukan ini. Sejak awal, dalam hati prajurit itu berdoa kepada Dewa Silveta, memintanya untuk menunggu sedikit lebih lama, dia memberanikan diri. Clement bermaksud membuka jalan ke Kadipaten Agung Sar sementara itu. Di hutan, Aiden mulai bertanya-tanya apakah para penyihir kegelapan benar-benar telah mengambil alih desa semut yang tersembunyi jauh di dalam gunung berapi. Dia merasa terkejut, apalagi karena tidak ada yang menduga bahwa Raja Malam yang misterius ada di baliknya. Dalam ingatannya, sebuah adegan muncul ketika Anne mencoba menyebut nama penangkap mereka. Dan Aiden terkejut saat mendengar nama Darius Clement.
Anne dengan cepat membenarkannya, berteriak bahwa penyihir kegelapan telah menyerang. Desa mereka menghancurkan pohon pelindung mereka dan memenjarakan penduduk desa. Sekarang Aiden mulai paham, sama seperti Ksatria Crimson. Jadi, si Clement ini pasti salah satu dari 3 pelayan Sylvia. Aiden harus memastikan. Untuk itu, dia memutuskan membawa Anne bersamanya untuk pengintaian. Melihat Taeyeon, Aiden merasa jengkel. Kenapa orang ini maksa ikut misi? Mentang-mentang ini wilayahnya. Lalu, Aiden bertanya-tanya, kenapa juga wanita itu ada di sini? Tiba-tiba, raungan mengerikan bergema di seluruh hutan. Dan Lunia menerjang ke medan perang dengan seringai liar. Mencabik-cabik makhluk itu tanpa ragu, menyaksikan adegan brutal itu. Aiden menduga dia cuma bosan. Lalu, dia menoleh ke Tiana dan menunjuk bagaimana dia sendirian melenyapkan para bandit dalam sekejap. Tiana terkejut mengakui kekuatannya. Aiden merasakan sesuatu yang aneh tentang situasi ini, lalu menoleh ke Kers. Dia menunjukkan betapa ganjilnya semua ini. Kers setuju sambil berkata bahwa tak perlu berpikir dalam-dalam untuk menyadari betapa gilanya wanita itu. Namun, Aiden berpikir dia terlalu patuh, membuat Kers bingung. Kers menyaksikan pembantaian musuh yang riang, bertanya-tanya bagaimana kepatuhan cocok dengan gambaran ini. Adam menjelaskan bahwa pendeta biasa dari sekte itu biasanya terlibat dalam kekerasan tanpa arti, tapi Lunia terlalu kuat hanya untuk seorang pelayan biasa. Dia bukan hanya mengalahkan bandit, tapi juga penyihir kegelapan yang bertanggung jawab menghancurkan 4 desa. Bahkan monster yang dipenuhi energi iblis tanpa kesulitan. Aiden beralasan bahwa ini membuatnya menjadi pendeta tingkat tinggi, atau sesuatu yang lebih, sebuah kesadaran yang mengganggu menghantamnya. Seorang Saint berdarah besi seharusnya sudah muncul sekarang. Menyaksikan kehancuran riang Lunia, dia memutuskan dia perlu diawasi dengan hati-hati. Kembali ke kawah, mereka akhirnya mencapai sisa-sisa desa N. Dengan tatapan tegang, An membenarkannya, dan menambahkan bahwa pohon peri seharusnya berdiri di tengah. Aiden sekarang mengerti, mereka telah menebang pohon peri itu, yang merupakan sumber kekuatan spiritual untuk melemahkan para N. Dia tahu itu untuk penyihir kegelapan. Para peri jauh lebih berharga daripada manusia. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa Chaos membutuhkan begitu banyak manusia dan peri di dekat sini? Anoa membuka matanya dengan kagum saat melihat Dares, dan merasa anehnya senang melihatnya lagi. Tian, di sisi lain, murka. Dia menganggap Dares sebagai musuh mereka, dan bersiap menyerang, tapi Aiden menghentikannya. Tian frustrasi, bertanya bagaimana Aiden bisa tetap tenang saat orang-orang mereka diserang dan dikorbankan. Dia bersikeras, dengan bantuan Lunia, mereka bisa menang. Tapi Aiden tetap teguh, mendesaknya untuk melihat lebih teliti. Dia menunjukkan Dares tidak sendirian. 7 mage kegelapan lainnya berdiri bersamanya. Kita bertiga tak akan punya kesempatan. Aiden tahu Raja Ksatria ini bukan musuh biasa. Dia selevel kekuatan Silvera saat ini. Dares mungkin hanya setengah master. Tapi bahkan itu membuatnya jauh lebih kuat dari siapapun yang pernah Aiden hadapi. Bahkan jika kami bertiga bertarung bersama, kemenangan tidak akan terjamin. Melibatkan penduduk desa, hanya akan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Memikirkan cara lain, Aiden menoleh ke Kers dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Kers menatap ke depan, mengatakan sejak memasuki hutan, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia akhirnya menyadari sesuatu dan membagikannya kepada Aiden, yang mengakui tidak melihat apa-apa. Kers membentak, mengatakan dia mencoba membantu, dan menambahkan orang biasa tidak akan merasakannya. Tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Aiden pura-pura tertarik, bertanya apa yang telah dia temukan. Underlord memperingatkannya untuk tidak terlalu terkejut. Dan kemudian mengungkapkan ada sesuatu di bawah pohon yang bahkan akan mengejutkannya. Aiden membeku dengan ekspresi tegang saat beberapa detail yang tidak biasa tiba-tiba mulai masuk akal. Dia dengan cepat merumuskan rencana. Dia bertanya pada An, apakah dia benar-benar tahu segalanya tentang hutan? Setelah An membenarkan, Aiden menoleh ke Tian. Bertanya apakah dia siap membantu orang-orangnya. Tian menyatakan dia bersedia mati untuk mereka. Aiden mengulangi pertanyaan itu, menekannya untuk yakin karena tidak ada jalan untuk kembali. Tian menatapnya dengan bingung, lalu Aiden menoleh ke Lunia. Meminta bantuannya dan menjanjikan kegembiraan segera. Tak lama kemudian, raungan mengerikan terdengar. Dari sisi kiri kawah, Tion sekarang panik, berteriak sambil lari dari gerombolan laba-laba raksasa, mengutuk Aiden karena menjebaknya dalam hal ini. Di kanan, lebih banyak monster menyerbu ke depan. Lunia mengejar mereka sambil berteriak gembira. Dia menyebutnya permainan yang menyenangkan dan menyuruh para raksasa, Ogre, untuk mengejarnya. Dan memperingatkan mereka bahwa tertangkap berarti kematian, sementara An dan Aiden mengamati kekacauan ini. An bertanya apakah Aiden berencana menggunakan gelombang monster ini untuk menakut-nakuti penyihir kegelapan. Aiden menggelengkan kepalanya, rencananya adalah membangkitkan monster sejati. Monster yang akan melawan para penyihir secara langsung. Jauh di bawah tanah, seekor ular besar terbaring dalam keheningan. Setelah berabad-abad tertidur dan kelaparan, matanya akhirnya mulai terbuka. Aiden melirik An dan sepertinya bertanya-tanya apakah dia takut, meskipun terlihat gemetar. Dia menyangkal perasaan itu, mengakui sebaliknya bahwa rasa malu dan amarah lebih membebaninya. Dia tampak menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa jika saja dia lebih kuat, segalanya mungkin akan berbeda. Sebelum dia semakin larut dalam keraguan diri, Aiden menghunus pedangnya, memecah ketegangan dengan tekad yang tenang. Dia mengingatkan An bahwa mereka yang bertanggung jawab akan membayar pertama atas apa yang telah mereka lakukan. Dan kemudian atas apa yang mereka hutangkan padanya juga. An tampak terkejut. Ekspresinya berubah menjadi terkejut saat dia menyadari bahwa Aiden bahkan tidak tahu namanya. Aiden kemudian tampaknya bertanya dan An memberikan nama Ezet, nama yang sama yang dia bagikan sebelumnya di desa. Aiden tampak penasaran, bertanya-tanya, imbalan apa yang bisa dia dapatkan karena mempertaruhkan nyawanya. Ezet menjawab dengan menawarkan sesuatu yang dia yakini berharga, air mata para Ens. Komoditas langka yang dikatakan sangat berharga di kalangan manusia. Aiden tampak geli dengan tawaran ini. Menerimanya dengan seringai, dia tampaknya menyarankan Ezet untuk mengalihkan fokusnya sekarang. Untuk lebih memikirkan dirinya sendiri daripada keluarga yang selalu dia coba lindungi. Ezet menegang mendengar pikiran itu, mungkin tidak yakin apa maksud Aiden. Aiden tidak menjelaskan, sebaliknya. Dia memusatkan lapisan tebal energi magis mulai terbentuk. Di sekitar pedangnya saat dia menyalurkan kekuatannya, dia memanggil roh Mephisto.
Dan dalam beberapa saat sosok hantu itu muncul, menanggapi dengan patuh panggilan tuannya. Meskipun pemanggilan itu belum selesai, Aiden merasa tingkat kekuatan ini akan cukup untuk tugas yang ada di depan. Dia mengirim Mephisto dalam sebuah misi untuk mencari kadal beracun di hutan bawah dan mengangkut mereka ke kawah gunung berapi di tengah. Mephisto menghilang ke langit dan Aiden memperhatikannya pergi. Merenung dalam diam betapa bergunanya memiliki asisten berpangkat tinggi yang setia, yang mengikuti perintah tanpa bertanya. Pikiran itu memperkuat tekadnya. Dia tahu dia harus tumbuh lebih kuat lagi untuk membuka potensi sejatinya. Berbalik ke EZ, dia memberi isyarat bahwa sudah waktunya bergerak, tujuannya tetap teguh. Mereka akan menyelamatkan desa, seperti yang dijanjikan. Di dalam kawah gunung berapi yang mati, Dares berdiri menunggu dengan berani. Frustrasi tumbuh setiap saat berlalu, dia masih belum mendapat kabar dari pasukan yang dikirim ke desa kelima. Kecurigaan mulai muncul, tapi dia menepisnya. Gagasan bahwa mereka bisa saja musnah, baginya desa itu tidak memiliki seorang pun yang mampu memberikan ancaman seperti itu. Tiba-tiba, gangguan di genangan air menarik perhatiannya. Riak-riak itu menandakan sesuatu akan datang, suara tajam mengikuti, membenarkan instingnya. Dia mengatupkan rahangnya, waspada, dan berasumsi beberapa kelompok pencuri nakal sedang mendekat. Namun ketika bumi mulai bergetar dan gelombang monster muncul di cakrawala, ekspresinya berubah menjadi cemas. Dia dengan cepat mengeluarkan perintah untuk melindungi laboratorium. Tion, marah sekaligus ketakutan, bergegas menerobos kerumunan, melemparkan dirinya ke dalam pertempuran. Dengan tekad yang gegabah, sementara bertekad untuk membunuh anak kita, Dares menyaksikan kekacauan itu terjadi dan mengutuk dalam hati, meskipun jumlah musuh banyak. Dia masih percaya mereka bisa mengatasi ini, kemudian ledakan di belakangnya menarik perhatiannya. Dia berbalik dan melihat sekelompok ogre melarikan diri ketakutan dari seorang tentara bayaran. Yang kegilaannya memenuhi udara, kebingungannya semakin dalam. Ogre beracun seharusnya tidak berada di bagian hutan ini, saat dia memindai arah lain. Lebih banyak monster muncul, berlari dari Mephisto, yang mengejar mereka dengan kegembiraan yang mengerikan. Kepanikan menyebar, semua monster panik dan ketakutan. Bergegas lurus menuju lab, menyadari bahaya, Dares membentak perintah untuk menghentikan mereka. Dia mengarahkan kembali tentaranya, menginstruksikan mereka untuk memfokuskan semua upaya untuk menahan gelombang yang maju. Pada saat yang sama, Aiden dan EZ diam-diam menyelinap ke desa, menavigasi jalan-jalan sempit. Mereka akhirnya mencapai salah satu ruang dalam, mata EZ berbinar dengan pengakuan. Di balik jeruji, sekelompok semut di penjara. Dia bergegas menghampiri mereka dengan lega dan cemas. Para tawanan tampak kaget melihatnya. Dia diam-diam mengingatkan janji untuk kembali, namun saat kebahagiaan muncul, kekhawatiran pun menyusul. Wajah EZ mengeras karena khawatir. Dia menyadari jumlahnya tidak sesuai, terlalu sedikit yang tersisa. Dia diam-diam bertanya kemana yang lain dibawa. Para semut menjawab dengan ekspresi berat. Yang hilang telah dibawa pergi oleh para penjaga. Ditandai untuk dikorbankan, EZ menundukkan kepalanya, terbebani oleh kesadaran bahwa dia terlambat. Aden mengamati beban di pundak EZ dan dengan tenang meyakinkannya. Ini bukan salahnya, musuh mereka memang sekejam itu. Aden melangkah maju, meminta EZ untuk minggir dan memberi isyarat agar semut lainnya mundur dari jeruji. Dengan gerakan tajam dia memotong logam itu, membebaskan para tahanan. Dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk bertanya. Namun ada sesuatu yang perlu dia cari tahu. Dia bertanya apakah mereka tahu kemana yang lain dibawa. Aiden percaya bahwa jika dia bisa mencapai lokasi itu, rencana besar musuh akhirnya akan menjadi jelas, sementara penyelamatan berlangsung. Pertempuran di laboratorium semakin intensif. Dari yang dikepung bertarung dengan ganas. Tanah menjadi bernoda merah, hijau, hitam, semuanya bercampur saat kekacauan meningkat. Sebagian meresap ke bumi dan mencapai sebuah ruang tersembunyi jauh di bawah. Di sana seekor ular besar berbaring tidak aktif, tetapi begitu makhluk itu merasakan darah, matanya terbuka lebar, rasa lapar langsung meningkat dengan desisan. Binatang itu mulai memanjat ke atas melalui tanah, getaran mencapai permukaan. Dar merasakan bumi bergetar dan mengerutkan kening, tidak yakin ancaman baru apa yang datang. Getaran itu membawa makna yang lebih dalam bagi Aiden. Ekspresinya berubah menjadi senyum penuh arti, dia menyadari apa yang sedang bangkit. Raja Viper, sang basilis telah bangkit, beberapa saat kemudian. Tanah meletus, ular mengerikan itu menyembur keluar. Dan Dar tidak dapat memahami pemandangan itu. Berdiri membeku dalam horor saat binatang itu menjulang di hadapannya. Beberapa saat yang lalu, orang kita bertanya kepada Underlord tentang apakah dia benar-benar percaya ada sarang basilis yang tersembunyi di sini. Kurse tampak yakin, menyatakan bahwa Raja Ular memiliki racun yang sangat mematikan. Gigitan makhluk itu bisa merobohkan pendekar pedang sekalipun, dia yakin. Pasti makhluk itu hibernasi setelah melemah, dan menduga udara beracun di hutan kematian selama ini berasal dari basilis ini rupanya. Aiden menatap ke depan, merasa aneh. Biasanya basilis hidup di hutan selatan yang hangat. Jadi, kenapa ada di sini? Kutukan itu kesal dan terganggu. Dalam hati ia membentak, berpikir kalau ia tahu jawabannya, ia takkan terjebak di tubuh orang selemah ini. Lalu, ia meninggikan suaranya. Kemungkinan basilis itu kelaparan selama berabad-abad dan kini akhirnya bangun dan mulai menggeram dalam dan mengancam. Di masa kini, Dares berdiri di dekatnya. Matanya membulat bingung, bertanya-tanya kenapa basilis muncul. Tapi pemandangan itu tak menggoyahkan tekadnya. Ia menggenggam erat dan memutuskan tak peduli. Ia takkan membiarkan apapun mengganggu rencana tuannya. Pedang siap, ia menyerbu basilis tanpa ragu. Jauh di laboratorium gelap, seorang penyihir merenungkan kekacauan. Gelombang monster yang datang, menurutnya, justru berguna. Itu akan mempercepat penyelesaian Ruby. Dengan lebih banyak mayat manusia dan binatang, kemajuannya akan meningkat. Dan begitu Ruby selesai, semuanya akan beres. Tiba-tiba seseorang mengganggu pikirannya. Aiden tiba-tiba muncul dan mencengkeram kepala si penyihir saat ia memeriksa batu bercahaya. Ia sadar batu itu luar biasa. Si penyihir mendongak kaget, tapi sebelum bereaksi, Aiden membenturkan wajahnya ke meja. Sekilas ingatan melintas di benak Aiden. Ia ingat semut-semut itu bilang mereka digunakan untuk membuat batu khusus. Sekarang, sambil memegang Ruby, ia sadar inilah yang mereka maksud.
Ia mengambil batu itu dan bertanya-tanya apa gunanya. Namun, tiba-tiba cahaya terang menyembur darinya. Aiden bingung, bertanya apa yang terjadi. Sebuah pesan sistem muncul, memberitahunya bahwa syarat item tersembunyi telah terpenuhi. Dan ruby sedang diserap ke dalam dirinya. Aiden tersentak kaget, berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan kenapa batu itu menyatu dengan tubuhnya. Setelah tenang, ia memeriksa telapak tangannya, tak melihat perubahan apapun. Dia bertanya-tanya lagi, sebenarnya batu ini untuk apa sih? Dan sistemnya bilang permata ini belum lengkap, tapi nggak ngasih petunjuk lain, dasar. Karena nggak ada jawaban.